Apa agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571 maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen. Kristen rusak, Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa berbagi video kepada saudara lagi. Dan harapan saya setiap orang percaya yang mengikuti video ini, iman kita dikuatkan, iman kita semakin teguh, karena sebisa mungkin setiap video-video yang saya lakukan, entah bersifat khotbah atau menjawab pertanyaan atau menanggapi sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Kristen, selalu didasari dengan firman Allah. Dan seturut Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, firman Allah berkata dengan jelas bahwa iman akan timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, Tuhan selamatkan menurut rahmatnya, kasih karunia-Nya dan belas kasihannya, atau saya dan semua hamba-hamba Tuhan, kami menyadari bahwa kami dipilih itu betul-betul berdasarkan keputusan sepihak dari Tuhan sendiri. Dan kami dipilih dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Kami dipilih dengan tujuan untuk melakukan tanggung jawab kami untuk membela Injil ketika Injil diselewengkan, Injil diserang, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kami lakukan ini hanya bukti bahwa kami memang bersyukur, siap untuk melakukan tugas-tugas mulia demi kepentingan Injil Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa kami mau dan rela melakukan itu dengan penuh kesadaran sebagai bentuk ucapan syukur kami karena kami telah dipilih oleh Tuhan. Karena kami menyadari bahwa pekerjaan memberitakan Injil adalah pekerjaan yang sangat terhormat, pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat kudus. Oleh karena itu kami terus berdoa, minta pimpinan Tuhan, kami terus belajar satu dengan yang lain, sesama hamba Tuhan di dalam Kristen, sesama pendeta. Dan seharusnya kita melakukan itu. Saya melakukan itu sejak awal saya bertobat sampai hari ini. Saya paling suka mencatat khotbah-khotbah pendeta-pendeta lain yang lebih dahulu telah menjadi pendeta daripada saya.
lalu khotbah-khotbah mereka kadang-kadang saya pakai lalu saya khotbah di tempat lain. Mengapa saya pakai khotbah mereka? Karena jujur saya merasa bahwa khotbah mereka adalah kebenaran dan itu sesuai dengan Alkitab. Makanya saya belajar dari mereka, saya pakai khotbah mereka, saya kembangkan khotbah-khotbah itu menurut versi saya, tapi tidak keluar dari prinsip penafsiran yang benar. Lalu juga saya belajar dari mereka karena memang tidak bisa dihindari bahwa hamba Tuhan harus saling belajar satu dengan yang lain. Dan sampai hari ini saya akan belajar terus. Selagi masih kuat, masih muda, masih ada kesempatan, saya terus mau melakukannya. Dan tentunya kami semua berharap bahwa ada dukungan yang begitu luar biasa dari semua orang Kristen sesama hamba Tuhan untuk kita terus maju di dalam Tuhan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengoreksi dengan tulus dan penuh kasih untuk kita sama-sama naik, sama-sama bergerak maju. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, video yang di depan tadi adalah video yang akan saya tanggapi di mana UAS mengatakan bahwa agama Kristen sudah rusak, rentan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, nabinya orang Islam itu. Saya selalu mengatakan nabinya orang Islam karena memang Kristen tidak percaya atau tidak menerima Muhammad sebagai nabi. Ya itu hak kami, begitu kan. Tapi kami menghargai saja orang Islam kalau mengakui Muhammad sebagai nabi mereka, ya sudah, itulah ajaran Islam. Tapi memang Islam juga mengakui Isa Al-Masih sebagai nabi. Kalau Kristen kan akui Isa Al-Masih memang nabi, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kemudian dia disebut nabi, dia disebut raja, bahkan dia disebut imam besar agung. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memang rasa terganggu sekali dengan video di depan tadi, di mana ketika UAS menjawab pertanyaan dari jemaah, yang dimana UAS juga suka melakukan tanya jawab dengan tujuan sudah pasti untuk menguatkan iman dari jemaah yang undang dia atau yang dengar dia. Dan ketika dia menjelaskan atau menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan seperti yang ditanyakan di video tadi, kok ujung-ujungnya Kristen lagi gitu loh. UAS ini saya anggap belum sembuh dari penyakit lamanya, di mana paling suka sekali mengotak-atik agama Kristen yang notabene UAS tidak mengerti apa-apa. Tapi dengan begitu eksplisit, dengan begitu tegas sesuai video tadi, UAS bilang Kristen sudah rusak. Saya tidak terlalu soroti yang lain-lain sepanjang video di depan tadi, videonya UAS itu. Tetapi saya terganggu dengan beberapa kali dia menekankan Kristen sudah rusak gara-gara konsili Nisea tahun 325 Masehi, rusak gara-gara Trinitas dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Anda lihat tadi bahwa jarak antara Kristen dan Islam kan begitu jauh seperti yang UAS sampaikan. Memang secara sejarah demikian bahwa Muhammad nabinya orang Islam itu lahir kurang lebih atau datang 570-an, 571 ya. Nah, kalau Kristen kan sudah ada sejak lama, jaraknya jauh. Nah, dia bilang rentan waktu antara Nabi Isa dan Muhammad, nabinya mereka itu, di sana ada banyak ajaran rusak. Dan salah satu yang mengganggu saya dan perlu saya tanggapi adalah Kristen sudah rusak. Lalu rusaknya dikatakan bahwa rusak di konsili Nisea. Nah, ini orang tidak belajar sejarah, atau mungkin dia tahu tapi dia tidak tahu secara mendalam, atau mungkin dia hanya cari tahu untuk menyerang Kristen seperti yang biasa dia lakukan dari dulu sampai video ini saya tanggapi. Ya kan? Dimana dia bilang Kristen rusak
di Konsili Nisea tahun 325 Masehi itu, jelas dia buta sejarah. Yang rusak bukan Kristen, yang rusak adalah mungkin sumber yang UAS baca, atau yang rusak adalah ceramahnya UAS, yang rusak adalah cara berpikirnya UAS, bahkan yang rusak bagi saya adalah hatinya. Kenapa demikian? Sejarahnya tidak demikian. Tahun 325 Masehi itu ada seorang pengajar sesat yang bernama Arius. Arius ini menolak keilahian Yesus, di mana Arius mengatakan Yesus bukan pencipta, Yesus hanya ciptaan. Keilahian Yesus itu tidak sama dengan keilahian Bapa. Yesus itu ilah kecil, keilahian Yesus itu tidak sederajat dengan keilahian Bapa dan Roh Kudus. Maka saudara-saudara perlu ada yang namanya konsili dengan tujuan untuk meluruskan pandangan sesat dari Arius ini yang kemudian kita kenal dengan Arianisme, di mana pengaruh ajaran kristologi yang sesat dari Arius ini begitu merajalela bahkan sampai hari ini. Wajah baru dari Arianisme yang kita kenal dengan kelompok saksi-saksi Yehova. Nah, si UAS ini dia tidak ngerti apa-apa. Jadi ternyata memang ada perusak-perusak seperti Arius, dan Konsili Nisea justru membetulkan yang rusak itu, di mana Arius sangat ngotot dengan berpegang kepada kesesatannya, tapi kemudian bapak-bapak gereja dalam Konsili Nisea yang notabene dipimpin oleh Roh Kudus itu dipakai Tuhan untuk meluruskan. Maka diluruskanlah pandangan-pandangan yang bengkok itu, yang dibengkokkan oleh Arius dan timnya. Nah, di sini ketahuan bahwa yang rusak bukan Kristen, yang rusak adalah ceramahnya UAS. UAS Anda yang rusak. Masa Anda menguatkan iman dari jemaah yang bertanya kepada Anda dengan cara menyampaikan berita bohong yang Anda tidak tahu duduk berdirinya? Kristen tidak pernah rusak gara-gara Konsili Nisea. Kristen tidak pernah rusak hanya gara-gara pandangan Trinitas. Trinitas itu Alkitabiah. Sebelum tahun 325 Masehi, apalagi sebelum Muhammad Nabi kalian itu datang, memang kitab suci, data yang paling kuno yang bernama Injil itu sudah mencatat sejumlah data yang membuktikan bahwa memang Yesus dan Bapa itu sederajat. Bacalah Yohanes 5 ayat 18, di mana ada keterangan di sana orang Yahudi tidak setuju dengan Yesus karena ketidakmengertian orang Yahudi seputaran praeksistensi Kristus. Ketika Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya, dan dalam alam berpikir orang Yahudi, kalau monyet ya anak monyet ya monyet, anak babi ya babi, anak manusia ya manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah adalah Bapanya, maka dia sedang menyamakan diri dengan Allah, karena dia anak Allah, jenisnya sama, hakikatnya sama, Allah. Lalu Yesus juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Lalu ada data-data yang lebih kuno sebelum tahun 325 Masehi itu, seperti Ibrani 1 ayat 8 dan 9, di mana Bapa sendiri menyebut Yesus Allah. Belum lagi Filipi 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Jadi tidak ada yang namanya rusak-rusak di situ. Yang rusak ceramahmu, yang rusak niatmu, hatimu. Karena engkau mau menguatkan umat yang bertanya, tapi dengan menjawab yang isinya Anda tidak tahu. Anda bohong, Anda dusta, Anda tipu, Anda tidak tahu apa-apa. Ya, Tritunggal itu sudah dari sononya, itu ajaran Kristus yang Alkitabiah. Tritunggal itu apa adanya Allah, bahwa Allah itu Esa dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 itu sebelum 325 Masehi loh.
Bunyi firman Allah jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunaninya enarche en hologos, kai hologos, prostonteon, kai theos en hologos. Kata pros itu menuturkan ada dua pribadi yang sehakikat sederajat, melekat, wajib ada, mustahil tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Itulah Bapa dan Tuhan Yesus. Lalu si Uas ini mengerti apa? Ngomong rusak. Muhammad datang membetulkan. Oh, tidak ada yang perlu dibetulkan. Muhammad mau bawa Islam, urusan Muhammad, nabi kalian. Kami menghargai, tapi kami tidak merasa ada yang perlu diperbaiki. Kami sudah final di kitab Wahyu. Final, ajaran kami jelas. Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Satu hakikat, tiga pribadi, final. Itu mau dari perjanjian lama, perjanjian baru. Itu semua adalah akumulasi data-data perjanjian lama, perjanjian baru. Yang kemudian istilah pertama dikeluarkan oleh seorang bernama Tertullian. Tertullian ngomong itu bukan asal bunyi. Itu memang akumulasi data-data dengan dasar yang sangat kuat di dalam kitab suci kami. Lalu kamu bilang agama kami rusak sejak ada Trinitas dan Konsili Nisea. Sedangkan Kristen yang zaman sekarang ini masih pegang hasil konsili itu. Di mana merumuskan tentang kristologi yang alkitabiah sesuai dengan dasar-dasar kitab suci yang adalah fondasi iman kami. Karena kami menjunjung tinggi yang namanya sola scriptura, hanya karena Alkitab. Lalu Anda dengan ketidakmengertian Anda, sok komentar, sok ngomong tidak jelas. Anda penipu, Kristen tidak rusak, Anda yang rusak. Ceramahmu rusak, niatmu rusak. Berita yang kau sebarkan untuk menguatkan jemaah yang bertanya kepada engkau itu dengan berita-berita rusak. Tidak ada Kristen rusak. Jangan usik agama kami, urus saja agama kamu. Jangan usik iman kami, jangan usik kitab suci kami. Untuk sekian kali kami sebagai rohaniwan Kristen, kami memperingatkan Anda dan orang-orang sejenis Anda, tidak usah otak-atik Alkitab kami. Kamu tidak paham apa-apa. Semakin kamu menjelaskan tentang Alkitab, semakin ketahuan kamu penipu, kamu pembohong. Dan saya ingatkan Anda Uas, ketika membahas Alkitab kamu dipakai setan. Bahas saja Al-Quranmu, bahas saja Nabimu, bahas saja akidahmu. Gak usah bahas akidah kami, gak usah bahas iman kami. Itu pesan saya dari pendeta. Saya sebagai pendeta rohaniwan, pendeta Mel Atok, menyampaikan ini. Saya tahu kawan-kawan yang lain juga sudah menanggapi video itu dari sisi yang lain. Tapi saya khusus mau mengatakan saya sangat terganggu dengan Anda berkata Kristen rusak. Kristen tidak rusak. Kristen agama benar yang berasal dari Allah. Dan agama ini kekal selama-lamanya. Karena pengikut Kristus yang percaya Yesus sekarang di dunia ini mati masih masuk surga. Jadi kami yakin ini kekal selama-lamanya. Ya, ini yang bisa kami tanggapi, kiranya bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan buat Uas, stop urusi agama kami. Urusi saja agamamu. Ya, stop dipakai setan. Ketika Anda urus agama kami, saya bilang Anda dipakai setan. Karena Anda selalu menjelek-jelekan orang. Bagaimana Anda bisa menguatkan umat yang Anda pimpin dengan menjelekkan agama kami? Mereka pulang bawa apa? Bawa berita bohong yang kau kasih. Dan itu bisa menambah kebencian mungkin. Atau salah pandang, salah menilai terhadap orang Kristen di mana-mana tempat, apalagi di bangsa kita ini, di mana kita hidup bersama, berdampingan. Tapi kalau orang-orang penceramah-penceramah seperti Anda ini sangat berbahaya, bukan saja di hadapan Tuhan, tapi berbahaya bagi bangsa dan negara kita. Itu saya pendeta Mel Atok. Sekali lagi, urus agamamu, jangan urus agama kami. Shalom.